Coronavirus. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Saya, Siti Kuresenanipa, akan berbagi sedikit cerita kepada kalian semua. Saat ini, sekitar 113 negara di dunia telah melaporkan bahwa masyarakat mereka telah terjangkit virus corona. Tidak terkecuali negara Indonesia. Bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Tidak berselang lama setelah pengumuman dari Presiden Jokowi, kasus corona di Indonesia meningkat dengan cepat. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Positif virus corona bertambah menjadi 134 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret total 450 orang dinyatakan positif COVID-19 dengan 38 kasus meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan sembuh. Dengan meningkatnya kasus corona di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi ruang gerak masyarakat. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, termasuk Indonesia. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya. Melansir data dari laman Worldometer, pada tanggal 9 September 2020, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 27.715.000 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.802.000 pasien telah sembuh dan 900.000 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 7.012.000 dengan rincian 6.951.000 pasien dengan kondisi ringan dan 60.320 dalam kondisi serius. Sementara, perkembangan kasus virus corona di Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2020 berjumlah 584.000 kasus. Dan dari jumlah tersebut, kasus positif COVID-19 bertambah 4.094 menjadi 324.658 jiwa. Pasien sembuh bertambah 3.607 orang menjadi 247.660 jiwa. Kasus meninggal bertambah 97 pasien menjadi 11.677 jiwa. Sekarang, mari kita bertanya kepada kedua narasumber tentang dampak dan saran untuk situasi saat ini. Sangat terganggu karena semua aktivitas menjadi terbatas. Ya pasti sangat terganggu ya aktivitas, terutama kendaraan umum mulai dibatasi, itu sangat mengganggu. Komuter lain mulai dibatasi juga penumpangnya. Terus lagi masalah PSBB, kadang setiap daerah kita nggak bisa masuk kalau bukan di KTP itu sendiri. Pokoknya sangat mengganggu banget. Tidak. Harus dihentikan ya, terutama untuk keluar rumah, beraktivitas di luar rumah seperti kumpul-kumpul, bermain. Aktivitas yang harus dihentikan itu paling utama banget nongkrong kayaknya.
karena kan selain berkumpul-kumpul hal-hal nggak jelas, itu tuh nongkrong menjadi faktor utama membludaknya kasus COVID-19 ini. Terus juga paling banget dihentikan itu nge-mall. Kalau nggak penting-penting banget sih mendingan nggak usah lah ya, apalagi kita pekerja yang makan siang di kafetaria, yang itu benar-benar harus dikurangin, bahkan harus dihentikan. Kalau bisa bawa bekal aja di rumah. Ketika saya merasa bosan, saya hanya membantu orang tua dan mungkin bermain game. Selama pandemi seketika bosan, paling cari-cari hobi baru ya. Kayak sekarang mulai cari hobi pelihara kucing. Jadi kan ada mainan, ada aktivitas selama WFH di rumah gitu. Atau mungkin hobi-hobi lain yang gak suka binatang peliharaan, bisa dengan cara menggambar atau mengekspresikan apapun yang bersifat positif dan juga mungkin bisa menghasilkan penghasilan tambahan di luar gaji kita selama WFH. Sebagai pelajar sangat berdampak terutama dalam KBM, karena tidak seperti biasanya KBM tatap muka. Mungkin tidak semua orang atau pelajar memiliki handphone, dan mungkin ada gangguan-gangguan lainnya seperti paket data, jaringan, itu yang sangat menghambat. Dan dalam KBM seperti PJJ saat ini sangat kurang efektif, karena guru tidak bisa langsung memantau anak muridnya seperti apa. Ya mungkin juga ada yang setelah absen langsung tidur, yang nggak ngumpulin tugas sama sekali, ada. Dampak yang saya rasakan selama pandemi banyak banget ya. Pertama itu paling utama akses kendaraan umum itu berdampak banget. Terus yang kedua untuk kita WFH, mungkin sebagian besar para pekerja ada yang gajinya kena potong, atau ada yang dapat gajinya 50% dipotong, atau mungkin yang biasanya dapat tunjangan transportasi dipotong, atau bahkan mungkin ada yang dirumahkan tidak menerima gaji sama sekali. Itu yang paling berdampak untuk kita para pekerja. Saran saya untuk semua masyarakat dan khususnya diri saya sendiri, ketika ingin beraktivitas di luar rumah, hendaknya memakai masker dan selalu mencuci tangan. Ketika bertemu dengan orang, hendaknya menjaga jarak minimal 1 meter. Saran ya untuk kita semua masyarakat, terutamanya para pelajar, baik maupun pekerja atau bahkan rakyat ibu rumah tangga, tetangga-tetangga itu, utamakan jangan kendor masker dan ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Itu paling penting. Salam sehat untuk semua. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Merebaknya virus corona ini juga mengubah banyak unsur kehidupan di masyarakat, mulai dari budaya bersalaman sampai pola pekerjaan. Saat ini, banyak perusahaan, institusi pendidikan, sampai ritual keagamaan pindah di rumah atau secara online. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuhnya tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun, begitu ada beberapa orang yang tidak menunjukkan apapun, tapi tetap terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita, yaitu 1. Rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun
dan air yang mengalir sampai bersih. 2. Gunakan masker jika berpergian keluar rumah, apalagi keluar ke tempat umum. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut bila bersin. Sejak virus corona ini masuk ke negara Indonesia, kita semua terbatas untuk melakukan segala hal. Virus corona benar-benar membuat laju perekonomian dunia melambat. Bagi mereka yang tidak bisa bekerja dari rumah, tentu mereka harus mempertaruhkan nyawa demi bisa mempertahankan kehidupannya. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang kita bisa lakukan saat ini adalah tetap menjaga kebersihan dan menjaga jarak satu dengan lainnya. Kita berdoa semoga pandemi virus corona ini dapat segera reda dan masyarakat dapat menjalankan peran sebagai mestinya.